Jadi saya ingin IKN, oke, silakan Pak Bro mau selesaikan. Mungkin juga Pak Bro masih tunggu-tunggu tuh ada anggaran apa enggak. Tetapi menara IKN boleh mangkrak, menara pikiran tidak boleh mangkrak. Yes. Pemain kedua ekonomi namanya BUMN. BUMN nggak boleh jadi untung. BUMN keuntungannya harus langsung dinikmati oleh rakyat. Itu fungsi BUMN. Ya, itu udah betul tadi itu. Jadi perubahan itu dimulai dari pikiran. Tuh. Nah, kita ada di rumah kopi. Rumah kopi, kopi artinya komando pikiran. Mantap. Jadi nanti menara itu menara yang memungkinkan semua orang mampu untuk mengucapkan pikirannya. Nah, kita sebut itu apa tuh Pak Maximus menaranya? Menara Honai. Nah, itu namanya Menara Honai helikopter. iya, itu namanya menara akal sehat. Ya. Menara akal sehat. Jadi itu namanya menara akal sehat atau Maximus akal sehat, MAS, MAS. Oke. Ayo ngobrol-ngobrol. Ayo mau mulai. Ayo, silakan. Ini saya. Ini ngobrol sampai aja. Ada PKB. Oh, bisa. Mari. Semua bisa, Pak. Apa sih yang apa yang tidak bisa buat Ya baik, selamat pagi Pak Rocky, Pak Max. Selamat datang Pak Rocky. Salam sehat. Oke baik. Ya, baik, nama saya Pak Riki Warobi dari Komunitas Masyarakat. Oke baik, sebelum kita berbicara terkait dengan apa kopi warung kita hari ini, saya sangat mengapresiasi ya Pak Max, luar biasa. Saya tadi cerita dengan rekan-rekan sini, ini dalam sejarah ada momen seperti ini yang dibuat di Kabupaten Mimika, di kabupaten yang reaktif ini. Kenapa saya katakan reaktif? Karena satu tadi, kalau kita tidak mulai dengan pikiran, pasti kita akan reaktif. Di mana-mana terjadi kekacauan, kerusuhan dan di mana-mana. Tapi kalau hari ini kita bisa mengundang Pak Rocky datang, yang siapa tidak tahu lah. Artinya bahwa di sini saya tadi bilang, ya kalau kita bicara filsafat, ya kita bicara ada ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi kita bicara realitas manusia. Tadi Pak Max dan Pak Rocky sudah sampaikan bahwa segala sesuatu dimulai dari, jadi kita harus pahami bahwa manusia ini bukan hanya sebatas tubuh, tapi dalamnya ada pikiran dan emosional. Ini yang perlu dikelola. Tadi kalau kita bicara elaborasi kependidikan, ini harus dikelola dengan baik. Saya setuju dengan Pak Max. Kemarin saya tidak sempat hadir dalam acara debat, tapi saya nonton, saya setuju pendidikan. Kenapa? Generasi ini harus didesain dengan bagus. Kenapa? Harus didesain dengan bagus supaya mereka memiliki kemampuan kognitif yang baik. Mereka dapat mengkritisi, mereka dapat berdebat dengan dialektika yang baik. Kalau kita, ya mungkin saya tidak tahu rekan-rekan di sini, tapi kalau kecintaan saya dengan filsafat, ya saya pikir itu hal yang baik. Ada yang disebut dengan madilog, manifestasi dialog dan logika. Hal ini harus kita depankan supaya kita mendorong Kabupaten Mimika ini menjadi kabupaten yang indah, aman, nyaman, dan tentram. Amin. Itu dari saya. Terus ada berikut lagi, ya saya pikir juga teman-teman kita juga untuk secara khusus generasi milenial yang ada di sini. Saya biasa baca buku dari Pak Rocky. Saya juga biasa sering mengikuti debat, juga kita bisa mengikuti. Saya lihat kita harus sedikit lagi melihat terkait dengan apa yang disebut dengan masa Frankfurt. Artinya kita bicara kritik sosial yang berhubungan dengan Jürgen Habermas, kita tidak bisa mengikuti. Kita ini yang memberi kritik dan saran, tapi kritik jangan sampai asal, karena kalau kita di dunia filsafat logika fallacy, gagal dalam berpikir atau gagal fokus. Ini yang bahaya. Ya itu bayangkan di pagi hari ada seorang warga Mimika mengucapkan pikiran dunia sustainable development society. Apa tadi SDGs Pak. Jadi sebelumnya di Kabupaten Mimika SDGs semua dengan gaya sendiri-sendiri. Iya, sekarang
SDG semua dengan gaya yang sama. Oh, semua dengan gaya Nah sendiri-sendiri. ini, kalau kopi komando pikiran, tapi hari ini saya rubah kopi, komunitas orang pindah. Oke, jadi semua dengan gaya sendiri-sendiri. Sekarang mesti semua dengan Gaya yang sama. daya yang sama, SDGs. Ini bayangkan, pagi hari konsepnya udah dapat. Diucapkan langsung oleh seorang warga yang paham apa itu problem Timika, apa itu problem Mimika. Sekaligus yang diucapkan sebetulnya problem bangsa ini. Karena nggak ada honai nasional yang mampu untuk melihat sedetik dari atas. Jadi menara itu dimaksudkan supaya kita bisa lihat dari ketinggian, helicopter view, bird's eye view, apa yang ngeblok, apa yang macet di situ. Kita hidup di dalam keadaan tanpa tahu jalan keluarnya kemana. Jadi kita terjebak di dalam apa namanya tuh tempat main itu yang ke blok-blok tuh. Tempat main biliar Ini anak kita tahu itu. apa? Bukan itu kalau anak-anak main sudah blok-blok. Oh, get. Hah? Bukan itu ada lapangan. Orang jalan ke blok, sini ke blok. Oh, ini apa lagi? Labirin. Labirin. Coba saya mulai dengan cerita tentang labirin ya. Labirin. Labirin itu hanya bisa Iya. kita tahu di mana bloknya kalau kita ada di ketinggian di menara. Jadi Jadi blocking dalam kebijakan, blocking dalam peradaban bahkan memerlukan ketinggian untuk mengerti. Nah ketinggian itu namanya pikiran. Hanya pikiran yang mampu melihat blocking ada di mana. Mata nggak bisa lihat. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk menghidupkan pikiran di kota ini supaya satu waktu nanti orang akan lihat IKN silahkan pindah ke Kalimantan, tapi pikiran adanya di Timika. Jadi menara Honai di Timika mampu melihat apa yang gagal dibuat di IKN karena kita lihat dengan pikiran, lihat dengan mata. Jadi saya ingin IKN, oke, silakan Pak Pro selesaikan. Mungkin juga Pak Pro masih tunggu-tunggu tuh ada anggaran apa enggak. Tetapi menara IKN boleh mangkrak, menara pikiran tidak boleh mangkrak. Yes. Timika adalah ibu kota pikiran, itu maksudnya. Ya. Kita ada di kopi komunitas pikiran. Ya, siapa yang mau lagi? Ayo. Pokoknya bertanya banyak. Apa saja. Ada muridnya, ada dosennya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, ada muridnya, ada dosennya. Apa yang kamu lakukan lagi? Baik, terima kasih. Nama saya Kevin, umur 20 tahun. Di sini pas ada Bapak Rocky Gerung. Saya bersyukur sekali bisa ketemu langsung karena selama ini ada banyak pertanyaan sekali yang tertinggal di kepala ini. Jadi di sini saya mau tanya dulu semua, apakah di sini bebas? Boleh kan tidak bebas untuk berpikir? Maksudnya tidak ada pertikaian dari maksudnya Bebas. bebas ya? Oke. Jadi kita lihat sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat bobrok, oke? Sangat bobrok. Satu. Yang kedua, banyak kepentingan dari luar, orang dari Jakarta datang di sini, banyak kepentingan yang terjadi. Itu pertanyaan kedua, maksudnya ini jawaban apa kedua. Yang ketiga, menurut Bapak Rocky Gerung, apakah seorang dari swasta masuk ke dalam pemerintahan, apakah dia bisa mampu untuk mengelola pemerintahan ini agar tidak terjadi kekacauan seperti periode-periode berikutnya? Karena ini yang kami takutkan bahwa ketika orang swasta masuk ke dalam pemerintahan, ini akan menjadi suatu mau dibilang sangat berbahaya begitu untuk kepentingan masyarakat di Timika ini. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak paling? Ya, tidak perlu dibilang lagi. Anda pasti paling mengerti soal pemerintahan dan birokrasi dalam republik ini. Terima kasih. Rumah kopi yang milik tadi Ini saya nggak nyangka, baru gue penanya, udah bikin pusing kepala negara.
Orang Timika ini Pak. Ini live, jadi pasti didengar oleh Pak Prabowo nanti nih. Jadi yang pusing bukan saya, kepala negara yang pusing. Dia mesti berupaya menjawab kecerdasan dari anak-anak yang dari Timika. Itu pertanyaan yang diajukan untuk mencegah kecemasan bahwa negara ini akan dikuasai oleh pengusaha. Di Jakarta juga begitu, di seluruh negara begitu, di seluruh oligarki. Berbahayakah pengusaha masuk dalam pemerintahan? Lebih berbahaya pemerintah dikuasai oleh pengusaha, itu lebih berbahaya. Karena negara kita, konstitusi kita mengatakan ada 3 pemain ekonomi. Satu adalah korporasi, artinya pengusaha. Apa tugas pengusaha? Dia cari untung, nggak boleh cari rugi. Dan konstitusi kita jamin itu. Pemain pertama adalah pengusaha, korporasi. Pemain kedua ekonomi namanya BUMN. BUMN nggak boleh cari untung. BUMN keuntungannya harus langsung dinikmati oleh rakyat. Itu fungsi BUMN. Fungsi ketiga, koperasi. Tugas koperasi adalah membangun solidaritas rakyat, bukan nunggu CSR dari perusahaan. Jadi secara normatif 3 unsur itu ada di dalam konstitusi kita. Masalahnya adalah apa yang memungkinkan keuntungan dari pengusaha itu didistribusikan kepada rakyat. Itu adalah fungsi dari kekuasaan. Jadi seorang bupati dia mesti pastikan bahwa jumlah keuntungan tertentu itu harus diterima merata di masyarakat. Jangan misalnya CSR dari suatu perusahaan di Mimika itu CSR-nya tiba di Solo, nah itu ngaco namanya itu. Karena dirampok oleh mereka yang berkuasa di Jakarta. Itu dasarnya tuh. Itu menimbulkan kemarahan anak muda. Anak muda akibat apa? Pergi ke hutan. Ngapain? Karena marah. Karena tidak dipikirkan oleh negara tuh. Jadi sekali lagi saya ingin supaya ada peradaban, sebetulnya peradaban politik baru di Mimika. Peradaban politik baru, jadi perlu perubahan peradaban politik lama. Nah Maximus ini, kalau dia diskusi dengan saya tadi di Jakarta dan di sini, dia menginginkan ada satu kemampuan kita untuk bersama-sama mengucapkan dengan satu kali, kita ingin perubahan, dan perubahan itu mesti dihitung dengan pikiran, bukan sekedar dengan baliho-baliho yang ada di situ. Itu kan bohong semua itu. Nah ini yang betul, ini yang namanya kampanye untuk menguji apakah baliho itu berbunyi. Mampu nggak setiap kandidat ada di sini untuk mengucapkan pikiran setara dengan yang kalian ucapkan ini? Jadi kenapa saya bersekutu? Semuanya bersekutu dengan Maximus. Dia tukang debat. Kalau saya ngomong dia debat terus. Karena dia ingin ada tadi dialektika. Dia ingin ada pikiran logis. Dia ingin supaya pikiran itu bertumbuh di akal dan berakibat pada rakyat. Itu masalah. Jadi bagus betul. Kasih kritik. Kalau Maximus terpilih, ucapkan kritik pada 12 jam pertama. Gak usah puji-puji dia, gak usah bikin dia mabuk kekuasaan. Karena dari awal dia menginginkan saya datang ke sini untuk menguji dia. Saya diundang Maximus, bang datang, saya mau presentasi. Presentasi apa kau? Presentasi pilkada. Apa itu presentasi pilkada? Mau debat? Datanglah saya di situ kan. Saya pikir dia buat contekan, enggak. Ini satu-satunya calon yang kemarin tanpa contekan, tanpa baca bahan. Jadi orang yang di dalam kepalanya udah selesai konsepnya, tinggal dia mendapatkan dukungan politik dari rakyat, itu aja. Ada yang bahkan konsep simple itu visi misi aja nggak sudah bisa. Visi itu udah di Bukan kepala. tadi minta alamat Visi itu baru udah kenapa ada tidak niat, datang tulus. hasilnya. Jadi terlihat betul siapa yang punya isi kepala, siapa yang kepalanya harus diisi lagi. Iya. Oke. Oke, sampai mobil. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Rocky sebagai Bapak Akal Sehat. Luar biasa hari ini hadir di sini untuk mencerahkan para pemikir-pemikir yang mengalami stagnan di Kabupaten Mimika. Luar biasa. Hari ini saya sedikit memberikan tantangan buat Pak Rocky Gerung terkait dengan bagaimana untuk bisa membangun narasi pikiran pemuda dalam konteks yang tadi sudah disampaikan dari sisi epistemologi, aksiologi, dan ontologi untuk bisa mengembangkan
kreativitas dari sudut pandang pemuda untuk bisa meningkatkan pertumbuhan pemuda di Kabupaten Mimika. Kiranya itu. Ini tantangan langsung ya. Saya ini guru, saya ini dosen. Yang saya ucapkan ingin saya lihat hasilnya. Saya pastikan dia bupati, setiap bulan saya ada di sini buat ngajar kalian. Saya aja kuliah akal sehat bulanan di Timika. Bahasa Mimikanya apa? Kuati. Kuliah akal sehat di Timika. Kopi. Jadi itu maksudnya tuh. Kopi. Supaya kita bisa pantau Kopi. terus perkembangan Kopi IQ hitam satu. di Timika. IQ nasional kita tinggal 78. Hitam. Singapura 105, bagaimana kita bersaing? Bonus demografi. Vietnam 120. Pinter-pinter. Kita mau tingkatkan IQ nasional dari 78 minimal ke 105 buat menantang Singapura. Kita mau tingkatkan pendapatan nasional kita. Kalau Anda ada di Timika bersaing dengan Singapura, Singapura sekarang itu anak muda Singapura pendapatannya $13.500 per kapita. Indonesia $4.500. Bagaimana bersaing di bonus demografi? Nggak ada cerita itu. Jadi mulailah dengan memaksimalkan SDM kita, pengetahuan kita. Nah itu yang saya inginkan terjadi di sini. Jadi sekali lagi kita mesti percaya bahwa dari Mimika bisa jadi model dari kota, dari kabupaten yang berpikir dan makmur, itu aja. Supaya semua mata dunia itu tertuju pada Mimika. Bahwa di Mimika ada pemikiran. Oke? Luar biasa. Itu harus jadi kepastian. Apa tadi? Kuliah akal sehat di Mimika setiap bulan. Kumpul di sini semuanya. Saya kasih kuliah. Insya Allah amin. Ya. Masih ada yang nggak yakin? Yakin Bapak, yakin. Selamat pagi, salam sejahtera buat Pak Macinus, buat Pak Gero. Saya terkesan hari ini salah satu kandidat yang memperhatikan anak muda. Baru kali ini saya lihat di depan mata saya. Betul. Kalau kita berbicara pemikiran itu hanya ada di anak muda, itu sumpah pemuda. Kalau orang tua tuh kepentingan dan berkepentingan saja. Karena aku dapat teman. Nah, pola pikir manusia itu Temanku. ada 4. Rasional, irasional. Oh itu orang tanya kok, baru aku tanya lagi saya. Tadi malam ditelepon kok di mana? Tidak angkat-angkat. Anak muda itu sangat Tuhan. pertanyaan saya mulai masuk. Apa arti Papua untuk Jakarta dan apa arti Timika untuk Jakarta? Kedua, pulau ini menjadi salah satu contoh ras negroid yang ada di Asia, satu-satunya. Bagaimana menjaga eksistensi indigenous people yang ada di tanah ini secara khusus dan secara luas di Indonesia. Ketiga, ada satu yang saya baca bahwa ada artikel, ada emas hijau yaitu trade carbon terkait dengan protokol Kyoto dan turunan-turunan. Mohon dan dijelaskan oleh Pak Gero. Terima kasih. Ini benar-benar ini kuliah pagi nih. Kuliah pagi. Jadi ganti bukan kopi, kupi. Kuliah pagi. Penanda bahwa ada keprihatinan, penanda bahwa ada keingintahuan, penanda bahwa ada kemampuan untuk mengolah pikiran. Ini pembicara awal-awal ini, termasuk yang terakhir, mempertanyakan apa nasib lokal genius kita. Indigenous people itu hanya indigenous people. Kalau di dalamnya ada local genius, bukan local wisdom, karena local wisdom bisa diajari, tapi local genius itu datang dari kemampuan mengolah akalnya langsung berhadapan dengan realitas lokal. Kalau saya misalnya, kalau kita lihat apa yang namanya local genius, Bingung. ini saya tidak melihat sungai Kenapa kau tidak datang? di sekitar saya. Tapi local genius saya akan mengatakan, di depan saya ada sungai kecil. Ini sungai.
Kalau ke Itu sungai, itu sungai, itu sungai. Nanti undang Amin Rais aja. Karena otak kita berpikir, tidak mungkin tadi ada kehijauan tanpa ada air. Tidak mungkin ada kehijauan tanpa dialirkan oleh sungai. Jadi kalau itu ada hijau, berarti di dalamnya ada sungai. Bagaimana kita kembangkan pikiran kita? Sungai artinya sesuatu yang mengalir dari akar ke daun. Jadi setiap pohon di dalam sungai namanya pembuka pilihan. Jam 2 deh. Yang menghisap air dari tanah pergi ke atas pohon dimasak oleh sinar matahari. Kita sebut dalam kimia fotosintesis. Hijau daun ditampung di situ, karbon diuapkan, oksigen ditahan. Jadi setiap pohon adalah sungai-sungai kecil. Sungai besar itu yang ngalir dari gunung ke laut itu sisa-sisa dari makanan pohon kecil. Jadi kita punya sungai horizontal, ada sungai vertikal. Nah, bahkan sungai vertikal itu adalah menara tadi. Karena di atas menara kita bisa lihat sungai mana yang dibuat macet, dibuat kotor oleh kepentingan modal. Itu dasar. Jadi saya kira saya senang bahwa kita mau tagih sebetulnya apa pengetahuan kita tentang Papua. Saya tanya di Jakarta, orang tentang Papua nol pengetahuannya tentang Papua. Ada 30 juta hektar hutan di Papua, benar nggak? Nah, 80% dari hutan itu hutan primer. Jelas saya tahu itu. Di dalam hutan primer itu ada kira-kira 6.000 jenis mamalia. Ada 20.000 jenis unggas. Ada 600 jenis pohon. Ada 500 masyarakat adat. Itu mesti ada di otak kita tuh, sejumlah itu. Jadi meminta pada penghuni hutan untuk kita olah, artinya meminta izin pada cacing, meminta izin pada ular, meminta izin pada pohon sagu, meminta izin pada burung kasuari, cendrawasih. Kan itu namanya kearifan lokal tadi. Nah, kemampuan itu dilihat oleh Jakarta. Jakarta cuma asal lihat begini. Oh ya, food estate. Oh ya, tambang. Percakapan dengan alam tidak terjadi. Nah, kita inginkan ada percakapan dengan alam. Itu namanya percakapan local genius. Terima kasih. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Julian Tadi. Asal saya anak Wilayah Besar Mimika, pemuda Mimika. Izin Kakanda sebagai pesan saja. Ketika Kakanda terpilih menjadi bupati 2004-2009, ada satu problematik yang perlu kita sampaikan dari pemuda. Yang pertama dalam konteks pendidikan, tapi pada fokusnya di Kabupaten Mimika. Pemuda adalah sebagai garda terdepan atau jembatan bagi pemerintah daerah, pusat, dan provinsi. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa menciptakan suatu perubahan bukan dimulai dari perkotaan, tapi dimulai dari pelosok hingga perkotaan. Penggunaan dana di Kabupaten Mimika 6,3 T, tapi melihat dia punya retail kampus yang lebih unggul di Kabupaten Mimika, di sini tidak ada sama sekali yang layak ada integrasi aset-aset yang dimiliki di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara pada sektor kesehatan. Berapa banyak yang nganggur sekarang generasi anak asli sini dan luar kerabat ada di sini. Ketika Bapak terpilih, rangkumlah mereka semua supaya kita adalah satu, tidak membedakan suku, rasa, agama, dan budaya. Baik, terima kasih. Itu saya sambil sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Ayo, kamu kita ini kan orang pendek harus begini supaya bisa lihat. Ada nama siapa tadi? Namanya siapa? Nama belum jelas. Izin Kakanda Julian Tadi, SM Sarjana Manajemen. Sarjana Manajemen, cocok itu. Bawa sarjana manajemen, bawa di kampung kita develop masyarakat, urus masyarakat, itu yang namanya manajemen. Ya,
sekolah itu untuk di ministerial, ya. Sekolah itu untuk ministerial, mengatur, punya kemampuan, itu yang kita dapat kita urus. Oke, pertanyaannya adalah, ya, bagaimana membangun kampung? Betul nggak? Pertanyaannya bagaimana membangun? Jawab dia diam langsung. Betul nggak? Pertanyaannya bagaimana membangun kampung? Betul nggak? Coba kau kesini dulu. Jangan latihan lain-lain. Kakak kesini. Dekat saya. Tanah ini tanah kita bersama. Kita harus jadi tuan di negerinya sendiri. Tepuk tangan tuh, tuan di negerinya sendiri. Sini. Kita ada dosen, ada murid-muridnya. Kau jadi murid juga. Murid Maximus untuk membangun dari kampung ke kota. Asik. Jadi pertanyaannya, Bapak, bagaimana dari kampung ke kota, betul ya? Kesimpulannya hanya itu, betul kan? Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, betul? Cos. Yang saya mau tanyakan, Bung Rocky, kira-kira kandidat kita yang kita usung, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, seketiga Tuhan kasih kesempatan jadi Bupati. Kira-kira metode pendekatan strategi apa yang harus mereka dua ini pakai untuk membangun Kabupaten Mimika ini? Karena Kabupaten Mimika ini tadi saya sampaikan bahwa agak beda dengan kabupaten lain. Mimika ini daerah yang heterogen, berbagai macam suku bangsa, Nusantara seluruh Indonesia ada di sini, bahkan negara luar. Dengan adanya Freeport besar ini, sehingga semua suku ada di sini, maka kira-kira strategi, metode menurut Bapak Bung Rocky sebagai filsuf, kira-kira metode pendekatan apa yang beliau sebagai Pak Bupati dan Ibu akan terpilih, apa yang mereka harus pakai metodenya untuk membangun Kabupaten Mimika ini? Itu pertama, supaya Kabupaten Mimika ini menjadi contoh untuk beberapa kabupaten atau provinsi yang ada di Papua ini. Itu pertama. Kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Freeport. Bapak sendiri tahu bahwa Kabupaten Mimika ini ada perusahaan yang raksasa, perusahaan yang besar ada di Kabupaten Mimika ini. Tetapi fakta dan realita pembangunan Kabupaten Mimika maupun masyarakat kita hampir 300.000 penduduk yang ada di sini, keberadaan kondisi mereka Bapak sendiri lihat. Mulai Bapak beberapa kali pulang balik di Mimika maupun di Papua ini Bapak sendiri melihat. Dan hari ini saya mau sampaikan ke Bapak bahwa saya adalah ketua 1 DPRD Mimika. Dan saya ini benar-benar saya sakit hati melihat kondisi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Mimika ini. 8.000 karyawan yang moker, tambah dengan anak-anak adik-adik saya yang baru selesai pendidikan, tambah lagi dengan Papua lain yang cari kerja di sini, tambah lagi dengan Nusantara. Ini sangat saya sakit hati Bapak ini. Sehingga seketika Pak calon bupati dengan Ibu Wakil Bupati yang ini, Pak Dewan Daud Bunga, kenapa tidak datang? Pendekatan apa yang mereka harus buat untuk Freeport ini? Karena beberapa tahun lamanya dan 10 tahun, 25 tahun ini saya sangat sakit hati. Karena Freeport amankan hanya bupati, kemudian bupati tidak bisa bicara untuk masyarakat. Ini realita yang saya sampaikan Bapak. Sebab itu kira-kira pendekatan apa yang mereka harus lakukan supaya Freeport tidak harus amankan bupati, tetapi bupati harus kebijakan atau langkah-langkah apa yang bupati dengan Ibu Wakil ketiga terpilih apa yang mereka harus lakukan supaya tidak ada pendekatan, tidak amankan mereka, sehingga mereka bisa meratakan, mereka bisa akomodir ini. Banyak masyarakat saya yang pengangguran di sini, termasuk juga BLK di sini belum dibangun, apalagi daerah ini daerah industri, sehingga kemarin saya pasang badan untuk harus bangun BLK di Kabupaten Mimika ini.
sehingga yang pengangguran berapa ribu Sambal, ini bisa sambal, diakomodir. Sebab itu pertanyaan saya pertama tadi jelas, kedua adalah bagaimana supaya bupati dan wakil bupati ini terpilih. Kira-kira pendekatan atau apa yang mereka harus buat supaya mereka tidak diamankan oleh PT Freeport, sehingga mereka bisa memproteksi dan pro pada masyarakat. Karena Bapak sendiri tahu, Direktur Freeport bicara banyak di Jakarta, baik di media apapun, tetapi faktanya seperti ini. 4.000 karyawan direkrut di Surabaya. Mimika pengangguran banyak. Mana keberadaan kita seperti ini? Silakan, Bung Rocky. Mohon untuk jawab dua pertanyaan ini. Terima kasih, Bapak Sakarawan. Oke, ada nada kemarahan di laporan Bapak tadi. Ada nada kegelisahan mengikuti nada kemarahan. Tapi ada nada tuntutan, ada nada perjuangan, ada nada optimisme bahwa semua yang dihasilkan dari bumi ini harusnya menimbulkan kemakmuran, keadilan di bumi ini. Jadi kita tahu bahwa Jakarta tidak bisa membaca Mimika. Mimika mampu membaca Jakarta. Jadi ada dua kondisi yang harus kita samakan. Cara Jakarta membaca Mimika beda dengan cara Mimika membaca Jakarta. Apa yang terjadi di situ? Salah dalam translasi atau memang grammarnya, tata bahasanya dikendalikan oleh tata bahasa nasional? Kan itu yang menyebabkan huru-hara politik itu bisa muncul tiap saat dan tanpa ada filter pikiran. Huru-hara itu masuk ke PBB, masuk ke Uni Eropa. Soal Freeport, saya tahu semua itu. Jadi yang kita ingin pastikan, Kau tahu saja, kau mau sendiri. kemampuan Jakarta membaca Mimika sama dengan kemampuan Mimika membaca Jakarta. Jembatan itu namanya jembatan politik. Nah, kalau jembatan itu tidak dibungkus dengan keadilan, yang terjadi penghisapan Jakarta terhadap Papua, yang terjadi kemarahan Papua terhadap Jakarta. Kita ucapkan itu sebagai kalimat diplomasi. Tetapi fungsi saya adalah menerangkan bahwa kemampuan Mimika untuk membuat dalilnya sendiri itu harus jadi kesepakatan di dalam masyarakat Mimika ini. Itu pentingnya Pak Bupati ucapkan, dan rakyat jangan asal terima ucapan Pak Bupati. Bikin semacam komunitas-komunitas untuk memungkinkan menguji apakah ucapan Maximus itu bisa dimaksimalkan. Jangan namanya aja Maximus tapi nggak bisa dimaksimalkan. Jadi sekali lagi, kan itu saya bilang, saya mau datang ke sini kalau dia terpilih, saya akan datang ke sini untuk ngajar sekaligus nagi. Sudah kau maksimalkankah kemaksimusanmu? Hari ini optimisme. Dia mengucapkan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya Pak Maximus, dia mengucapkan dengan greget supaya langsung hari ini dia mau eksekusi. Tapi ada proses politik. Kemampuan konseptual Maximus sudah dia maksimalkan. Gak usah tanya ijazahnya apa, saya nggak peduli ijazah. Sering saya katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Di Jakarta tiap hari ada dokter, tiap hari ada guru besar dilatih di Jakarta, tapi otaknya kecil semua. Saya nggak lihat misalnya, saya udah ikuti debat-debat segala macam di Jakarta, di hampir semua negeri ini, nggak ada yang bertanya setajam teman-teman di sini. Nah itu maksudnya masyarakat sipil, itu fungsi LSM. Lakukan counter argumen supaya dialektikanya hidup. Jadi saya percaya bahwa forum semacam ini, Maximus jadi bupati, biasakan setiap minggu ada forum semacam ini. Diskusi. Saya pernah usulkan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak Jokowi, supaya Anda tahu apa yang terjadi di masyarakat, bikin yang saya sebut political evening. Jurnalis paling kacau, paling nekat, undang ke istana. Dosen yang paling kritis, undang ke istana. Pengusaha yang paling mampu untuk dipidana, undang ke istana. Supaya ada pembicaraan. Ya, saya perlu usulan ke Pak Jokowi. Tapi yang diundang adalah lembaga survei, buzzer. Itu masalahnya. Akibatnya sampai sekarang orang tidak melihat ada prestasi Pak Jokowi. Padahal kita pilih dia untuk menghidupkan akal pikiran. Tapi itu udah lewat.
Sudah harus ada perubahan. Nah sekali lagi, komunitas ini diajukan sebagai komunitas pikiran. Jadi pikiran itu rumah kopi, rumah komunitas pikiran. Setiap minggu bupati ada di Hona itu untuk bicara. Ada modalnya nggak ada. Dulu di Prancis, waktu Perdana Menterinya Mitterrand, setiap minggu sore hari Mitterrand itu duduk di halaman dan mulai berbicara tentang masalah-masalah politik sehari-hari. Ini sekali lagi kita ingin, oke. Saya ingin ada percakapan, itu intinya. Macetnya komunikasi karena percakapannya searah. Jadi mulailah dari hari ini, Pak Maximus, ucapkan pikiranmu, dan pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang bantah. Kalau Maximus sebagai bupati bicara dan gak ada yang bantah, itu artinya dia lagi berdoa. Jadi bedakan antara berdoa dan berpikir. Berpikir harus dibantah. Mulai tanggal 27, walaupun dia belum dilantik tanggal 27, ucapkan janji bahwa dia akan ditagih tiap minggu pikirannya. Kalau doanya nggak usah ditagih, karena itu urusan dia sendiri. Ya, oke. Mungkin saya tambah ya. Bu tadi bilang metode. Jadi metode yang kita akan gunakan di Timika adalah pertama, pendekatan birokrasi pemerintah yang tidak sehat kita akan rubah. Itu yang pertama. Karena pemerintah adalah aparat negara yang harus melayani customer service-nya kepada masyarakat. Kantornya harus buka jam 7, tutupnya jam 5 sore, bukan kantornya di hotel-hotel. Berhenti dengan itu yang pertama. Dan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah menempatkan orang sesuai dengan keahlian supaya menolong rakyatnya Kabupaten Mimika. Itu metode yang pertama. Yang kedua, karena ini kita ada jabatan politik, kita harus punya hubungan baik dengan semua DPR Mimika. Supaya apa? Masyarakat yang janji-janji semua bisa disalurkan antara pemerintah daerah dan DPR harus bagus. Itu kunci. Bagaimana kalau kita bentrok dengan DPR, anggaran kita bagaimana mau jalan, bagaimana mau realisasi apa yang kita janjikan kepada masyarakat, pasti jadi masalah. Itu yang kedua, metode kedua. Metode ketiga, kita riset seluruh kekayaan kita. Jangan tahu kita kaya tapi kita miskin di atas nama kita sendiri. Karena tidak punya kemampuan cara berpikir dan hati. Riset ini yang menjawab dengan tadi Pak Prof bilang tadi, minum kopi kita bahas solusi. Kalau Anda banyak masalah tapi tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang jadi pemimpin? Tidur aja di sana, piara kambing ke, ayam ke. Apa yang jadi pemimpin? Jadi pemimpin itu dilahirkan untuk menyelesaikan persoalan untuk bangsa dan negara. Ini adalah hak politik orang Papua. Yang meragukan, bubarkan. Dia mau mendengar, mau membangun konsepnya, ayo kita duduk ngopi bareng. Tuhan berkati. Luar biasa, Bapak Bupatiku. Mantap. Iya, saya Kopi dulu. Ibu berdiri, ibu. Ibu wakil. Iya, yang saya ingin tanyakan begini, Pak. Saya dengan Maximus ini wakil calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika. Saya sendiri nih ibu rumah tangga, Pak. Nah, dan saya cuma berorganisasi di mana dan birokrasi akan kita hadapi pada akan datang ketika kami dua dilantik. Dan yang saya ingin tanyakan ini adalah survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK sebesar 54,22%. Artinya Mimika itu masih rentan dengan korupsi. Dalam hal ini pagi ini saya ingin minta saran dan Bapak dari Pak Profesor bagaimana yang akan kita lakukan ke depan ketika kami dua sudah dilantik. Seperti itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih.
Anda bayangkan seorang mama, seorang ibu mulai mempertanyakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan, yaitu kejujuran, integritas. Riset KPK memang menunjukkan bahwa nilai integritas itu hal yang paling pertama menyebabkan potensi tukar tambah kekuasaan. Korupsi itu artinya tukar tambah kekuasaan. Itu dalilnya begitu. Anda lihat ke Jakarta, di gedung atas gedung KPK itu tulisannya berani jujur itu hebat. Siapa yang guru di sini? Yang statusnya guru? Guru, status guru. Siapa yang guru? Yang pekerjaannya guru, profesi. Dia pergi mengajar. Saya guru, saya tersinggung, terhina dengan tulisan itu. Dari awal saya memilih untuk jadi guru, artinya dari awal saya mau jujur. Ada pendeta di sini, mesti tersinggung. Ada ustaz di tersinggung dong. Ngapain terangin ustaz untuk jujur? Dari awal dia mau jujur kok. Ada hakim. Jadi kelihatannya karena frustrasi terhadap integritas, KPK tulis di situ gede-gede. Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu biasa. Jadi kelihatannya Ibu Peggy seorang perempuan yang mau mendetailkan apa yang dimaksud dengan defisit integritas. Apa itu keadilan? Keadilan adalah kemampuan berbagi. Di mana keadilan dimulai? Di Fakultas Hukum, di DPR, di Banggar? Enggak. Keadilan pertama-tama diajarkan untuk dibagi dari rahim perempuan. Ketika seorang perempuan hamil, dia sudah mampu membagi nutrisi yang dia makan setiap hari dengan bayinya. Dia membagi kecemasan hidupnya dengan bayinya. Jadi rahim perempuan adalah politik bagi-membagi, bukan rampok-merampok. Nah, kita ingin ibu ini jadi wakil supaya APBN Mimika itu dirawat sebagai rahim keadilan. Mantap, yang betul. Ini semua hal yang ingin kita hasilkan dari APBD yang berapa? 6,3 triliun itu harus tiba di semua bayi, di semua rumah tangga. Itu pentingnya saya percaya bahwa beliau mampu untuk mengucapkan keadilan karena pengalaman kebatinan perempuan. Semua ketidakadilan akan berakhir pada penderitaan perempuan. Jadi jangan anggap perempuan itu tidak kuat. Kalau ada bapak-bapak laki-laki di sini, mana para gladiator? Para gladiator kalau mampu menstruasi, hari kedua pingsan mereka. Karena gladiator tidak mampu menahan rasa sakit menstruasi. Kalau perempuan bisa tuh, semua. Dan karena itu, kalau para gladiator mampu melahirkan, bukaan keempat dia tewas. Betul. Hanya perempuan yang dimodali oleh Tuhan, oleh alam semesta untuk mampu bertahan. Kenapa? Karena perempuan menghasilkan generasi. Mantap. Lahir perempuan itu. Hidup perempuan. Ini pasangan yang udah betul-betul cocok tuh. Bapak tidak jadi bisa perempuan. Ya kalau saya memilih hidup baru, saya menjadi perempuan. Tadi diterangkan bahwa ada gunung Seven Summit terdaftar di dalam ensiklopedia dunia itu. Saya belum pernah memang naik. Nanti naik. Berupaya tapi masih tertahan karena soal keamanan. Berapa tinggi? 4.884. Begitu saya lantai tahun depan Januari saya pakai baju hitam. Amin. Insya Allah. Sang merah putih kibarkan di Jakarta. Amin. Tuh, mantap. Mantap. Yes, pasti kita dua naik. Itu 4.000 meter tuh. Saya belum pernah naik di situ. Saya pernah naik di 6.500 meter di Himalaya. Saya udah 5-7 kali naik gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter. Jadi kalau saya ke Himalaya, orang tanya, di Indonesia ada gunung Parki, ada apa namanya? Gunung Kartens. Berapa ketinggiannya? 4.488.
Orang Nepal bilang begini, ya itu kalau di Nepal itu bukit bukan gunung. Karena di Nepal gunung itu di atas 6.000. Bahkan mereka bilang mungkin, oh iya itu 4.000 itu ya polisi tidur. Jadi beda persepsinya tuh. Tetapi keindahan naik gunung itu di mana-mana sama karena kita menikmati ciptaan Tuhan. Nah kita ingin misalnya Nepal itu, saya kasih karena tadi diterangin potensi dari Kartens itu. Nepal negeri yang tidak mungkin produktif, nggak bisa tanam apa itu tebing semua. Musim dingin jadi es semua, musim panas kering semua. Tapi mereka hidup dari pariwisata itu. Setiap turis yang datang ke Nepal harus menyewa pemandu lokal. Tapi pemandunya jujur, karena mereka tahu dia cuma hidup dari situ. Juga kita latih juga. Kalau kita naik gunung bukan sekedar otak kita yang kita latih, bukan sekedar kemampuan kita untuk menatap keindahan yang kita latih, tapi juga kecepatan emosi kita. Saya cerita sedikit ya soal gunung tadi. Satu waktu saya naik ke Gunung Himalaya sampai ke ketinggian menjelang 6.000 meter itu, suhunya udah minus 20, kecepatan angin 90, dan kita salah membuat proyeksi. Saya dan 3 teman saya. Udah maghrib, udah malam. Akhirnya kita putuskan untuk menginap. Tapi dalam suhu yang sangat rendah, bikin tenda itu dapatnya mati gitu. Maka kita cari akal. Di Nepal itu ada binatang yang seperti kerbau kecil, lembu kecil, namanya yak yang rambutnya panjang. Tahu ya, pernah lihat ya? Yak, binatang endemi. Binatang yang hanya ada di Nepal. Rambutnya panjang karena evolusi menyebabkan rambutnya jadi panjang untuk mencegah dingin. Kira-kira 200 sebelum kita udah frustrasi, tiba-tiba kita lihat ada kandang yak. Ada kandang yak, artinya di ketinggian 6.000 meter ada kandang yak. Artinya di situ ada kotoran yak, kotoran binatang itu. Ada kotoran, artinya ada biomasa. Kan begitu cara berpikir kita. Maka kita kumpulkan kotoran yak itu, tai yak maksudnya. Dan kita tidur di atas kotoran yak supaya ada pemanasan. Jadi begitu cara kita berpikir supaya kita tidak frustrasi dan akhirnya mati. Mimika juga ada kondisi yang sama. Kita frustrasi karena ada pabrik tambang emas, uranium segala macam itu. Tapi kota ini tidak dihidupkan oleh harapan. Saya berharap ketika ada di ketinggian itu cepat-cepat ada matahari supaya langsung mampu mengatasi rasa dingin kita. Saya berharap di Mimika cepat-cepat ada bupati supaya persoalan segera selesai. Boleh dong. Oke, baik. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakak, bapak ibu semua. Ini saya ingin berbicara karena saya merasa terpantik oleh pernyataan Ibu Peggy tadi. Salam kenal, saya Manik dari Jakarta. Salah satu muridnya Bung Rocky juga di UI di kampus gitu ya. Saya agak terpantik sedikit karena Ibu Peggy tadi hanya bilang hanya seorang ibu rumah tangga. Bagi saya, Ibu Peggy itu sangat luar biasa. Teman-teman mungkin bisa membayangkan seorang ibu rumah tangga bicara korupsi pada saat debat, yang panas itu adalah 2 pasangan laki-laki di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang selama ini bapak, kakak-kakak mungkin selalu lihat bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang tidak ada nilainya. Pekerjaan domestik, cuci piring misalnya, bersihkan kasur, segala macam itu adalah pekerjaan yang sebenarnya juga punya nilai ekonomis. Tukang kebun juga. Artinya apa teman-teman semua? Setidaknya ketika kita tahu Maximus dan Peggy yang terpilih, kita punya kepastian dan kita punya harapan bahwa Mimika adalah mercusuar perubahan untuk Indonesia. Di Mimika, Bapak Ibu bisa melihat ada kakak Maximus dan juga melihat ada Ibu Peggy. Setidaknya mama-mama, kakak-kakak semua di sini tidak perlu khawatir karena ada yang paham
bagaimana mengurus dan bagaimana menjadi seorang perempuan dan harus dikerjakan. Saat ini angka kematian ibu dan anak di Mimika itu masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Ada sekitar 300 kematian angka kematian ibu dan anak per 100.000 masyarakat atau penduduk, itu rata-rata nasional. Dan Mimika masih 400. Memang Mimika. Bayangkan. Dan hal yang lebih parah lagi adalah, saya tadi coba membandingkan kakak-kakak. Mimika ini punya APBD hampir 7 triliun, betul kakak ya? Kita bandingkan dengan Kabupaten Klungkung di Bali, yang jumlah masyarakatnya hanya sekitar 200.000. Mereka punya 9 puskesmas paripurna. Di Mimika, APBD-nya itu ada 7 triliun rupiah. Sementara di Kabupaten Klungkung hanya sekitar 1,7 triliun rupiah. Bisa bikin. Tapi kalau dibandingkan, angka stunting di Kabupaten Klungkung itu hanya 3%. Di Mimika lebih dari 24%. Bayangkan kemana angka 7 triliun tadi, dan saya yakin dua paslon kanan kiri itu mendidih ketika mendengar kata korupsi tadi yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Jadi bayangkan kakak-kakak, mama-mama semuanya yang hadir di sini, kita punya pemimpin yang paham penderitaan rakyat. Kita punya pemimpin yang paham bagaimana mengurus rakyat. Itu yang lebih penting hari ini menurut saya. Jadi ketika kakak Maximus dan kakak Peggy terpilih, sekali lagi saya mungkin bisa bilang, kata perubahan itu datangnya dari Mimika, dari bumi Papua. Dan perlu diingat, dari mana matahari terbit, kawan-kawan? Dari timur. Dan tunjukkan bahwa Mimika terbit untuk Indonesia. Kita kasih pertanyaan 2-3 orang, habis itu kita kopi dulu, kita foto-foto ya. Silakan perempuan dulu. Silakan perempuan. Selamat siang semuanya, nama saya Amanda Zihab. Di sini saya senang sekali pagi ini ada paslon yang membuka forum seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana antusiasnya semua kakak-kakak. Apakah ini menandakan selama ini kurangnya forum-forum dan akses untuk menyampaikan aspirasi? Betul. Itu yang pertama. Kedua, saya mau menyampaikan bahwa saya datang ke sini bukan asal datang. Saya sudah membaca buku Pak Maximus sampai habis. Sebelum saya datang ke sini, sebelum saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini, saya sudah membaca buku Bapak. Saya juga sudah mencari rekam jejak Ibu Peggy sebelumnya, sehingga saya berani untuk memutuskan, insya Allah pasangan ini adalah yang memperhatikan Mimika. Dan kabupaten, saya mungkin bukan orang Papua, saya bukan lahir di sini, tapi ketika saya tinggal di sini, saya punya keprihatinan dan saya merasa bahwa di sini sangat sulit untuk menyampaikan aspirasi. Saya yakin banyak banget pemuda-pemuda Timika di sini yang memiliki potensi tapi tidak tahu harus menyalurkannya kemana. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan pesan, jika Bapak dan Ibu terpilih, jangan sampai melupakan, jangan sampai gaya kemasyarakat ini hilang. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa potensi pemuda Mimika di sini sangat tinggi. Dan satu lagi, Mimika saya yakin bahwa membutuhkan pemimpin yang mau menjadi fasilitator dari setiap potensi yang ada pada anak-anak Mimika. Ya, terima kasih. Satu lagi tadi. Oke, ini 2 pertanyaan lagi, baru selesai ngopi lagi gitu. Sudah paskah? Di sana belum. Pak, di sini belum. Di Sindil. Selamat pagi semua. Di Shalom. sana banyak. Iya. Sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfa Wawor. Seperti yang kakak sampaikan, kita ditinggal di dalam Timika ini bukan sebagai hanya kita orang Papua atau Nusantara, tetapi ketika kita sudah tinggal dalam Timika, jadi kepedulian kita sudah sangat tinggi. Jadi ketika saya dengar apa yang disampaikan Pak Maximus sebagai calon bupati kita, Kamu Peggy yang selama ini kita ikuti, dan juga ada Pumuro Ki Gerung, di sini seperti Pumuro Ki Gerung sampaikan,
mungkin saya hanya mau tertantang juga seperti yang kakak sampaikan dengan yang anggaran APBD kita yang sangat tinggi. Jadi kita lihat di Mika ini yang paling terpenting itu adalah mindset kita, pemikiran kita seperti Pak Rocky Gerung sudah sampaikan tadi. Karena kita terlalu banyak orang pandai, lebih khusus di Timika ini terlalu banyak orang pandai, tetapi kejujuran, keikhlasan itu sulit untuk ditemukan. Saya juga sebagai pemuda mewakili dari milenial, Pak, saya hanya mau menyampaikan, Pak, saya mengikuti setiap apa yang Bapak ikuti, visi-visi. Karena dalam birokrasi, seperti juga disampaikan tadi, birokrasi ini adalah hal yang paling terpenting. Tapi birokrasi itu timbul dalam perpolitikan yang akan masuk dalam pemerintahan. Nah, dan itu kedaulatan yang paling tertinggi ada di tangan kita, masyarakat. Nah, karena itu marilah kita bijak-bijak memilih pemimpin yang akan kita pilih, supaya apa yang kita harapkan bukan hanya menimbal-balikan kenapa pemimpin kita seperti ini, padahal kita sendiri yang menentukan. Karena itu mindset seperti Pak Rocky Gerung, saya sangat juga bersyukur bisa berdiri di depan ini, bisa bertemu dengan Pak Rocky Gerung. Mungkin sebagai saya juga dari Manado, Pak Rocky Gerung juga dari Manado, kawan dua. Terima kasih Pak, karena itu kepedulian kami sangat tinggi. Karena Timika ini adalah suatu poros yang dimana akan diperhatikan oleh Indonesia. Karena ini adalah bagi Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur adalah suatu hal yang akan ketika berhasil di tangan Pak Maximus dan Mama Peggy, ini akan mengangkat derajat orang Papua dan Nusantara, di mana di sini akan diperhatikan karena ini adalah suatu Indonesia Timur, dapurnya Indonesia Timur. Mungkin harapan kami milenial seperti itu, dan harapan kami Bapak, kami doakan bisa terpilih dan aspirasi kami terus berjalan dan termasuk forum seperti ini. Karena kami milenial sangat tertantang untuk menyampaikan segala sesuatu. Terima kasih Pak. Bang, izin Bang, ini jawabnya nanti langsung dirapel aja. Karena kalau semua kayaknya nggak memungkinkan kan. Iya, orang Papua Ya, sana. selamat pagi Bapak Ibu, Papua di sana ikut dong. Pak Rocky yang kami hormati, Pak Bupati, Wakil Bupati dan tim dari Jakarta. Selamat MP3 untuk kita semua. Pertanyaan saya ini untuk Pak Rocky bisa menjawab. Kami sudah hidup lama di Papua, lalu sudah diturunkan perda tentang minuman. Semua program itu bagus. Pak Bupati punya program sangat bagus sekali. Tetapi kalau tidak kita selesaikan masalah alkohol di Kabupaten Timika maupun Papua, maka semua kegiatan itu semua pasti tidak akan berjalan dengan baik. Saya juga selaku pemuda di sini, kejadian kematian, pembunuhan, pemerkosaan dan juga kecelakaan itu awalnya dari alkohol. Sekarang sudah ada perda dari Papua dulu, waktu gubernurnya Clemens Tinal sampai datang juga di Bupati, tetapi perda ini tidak dijalankan. Ini harus Pak Rocky harus menjawab. Satu. Yang kedua, permintaan saya itu karena di sini fakultas hukum ada, tetapi mereka tidak membuatkan program hukum itu kepada sekolah dasar supaya bisa mengerti tentang bagaimana tuh hukum untuk melakukan sesuatu yang bersalah masuk kepada negatif. Ini yang harus perlu untuk dipelajari kembali kepada sekolah-sekolah. Dan permintaan saya ketika Pak Maximus sebagai Bupati Kabupaten Timika, usulan saya mungkin kalau bisa buka salah satu perguruan tinggi menyangkut hukum. Itu gratis. Supaya kita semua sekolah, kita juga di sekolah. Kita tidak punya biaya untuk biaya. Gitu. Supaya bisa kita mengerti tentang hukum. Kalau ketika hukum kita mengerti, maka semua program pemerintah akan bisa berjalan. Sekian dan terima kasih Pak Rocky telah menjawab. Mahal berarti sana ya. Di Timika ini, di Timika. Siap. Lanjut Pak Rocky. Saya nggak tahu nih, Pak Maximus bicara berapi-api kalau karena habis minum atau karena apa tuh? Habis minum kopi. Saya soal minuman, alkohol. Anda tahu nggak? Kalau hari Jumat malam Anda ada di Tokyo, satu kota itu goyang, mabok, tapi kekerasannya nol. Apa keterangannya? Warga Tokyo sudah sedemikian makmur, habis kerja dia cari penyaluran kebahagiaan dengan minum alkohol. Di sini terbalik, karena nggak ada kerjaan minum alkohol. Betul. Otak Begitu mati. logikanya. Betul. Iya. Hidupkan ekonomi Iya. Otak mati. dan jangan matikan sesuatu yang menjadi local genius. Mana-mana di Indonesia ada alkohol, Iya. nggak diukur kadarnya.
Jadi tetap kehidupan kita bergembira dan kita mengalami antusias. Di Yunani, orang minum alkohol karena dianggap itu bagian dari acara memuliakan Tuhan. Pesta artinya berupaya untuk memuliakan Tuhan. Rotinya aja. Bukan berupacara gara-gara di jalan. Jadi saya setuju ada regulasi di situ. Tetapi regulasi itu mesti berbasis pada keadaan real masyarakat. Tumbuhkan harapan. Ada pendidikan yang memungkinkan orang berpikir bahwa setiap anak Papua mampu untuk jadi doktor. Bukan doktor yang jago. Universitas. Kemampuan itu ada di kita. 6,5 triliun itu cukup apa tidak? Tidak cukup. Melainkan lebih dari cukup. Kalau didistribusikan dengan kapasitas yang dikenali oleh pemimpin. Dan kadang-kadang 6,5 triliun itu tidak dikenali sebagai kapasitas, dianggap sebagai rezeki untuk dibagi-bagi. Nah, itu pentingnya tadi kita nanti kita tagih pada Pak Maximus, apakah dia masih lompat-lompat di sini ketika dia jadi gubernur? Bupati. Nah, saya mau dia jadi gubernur. Kita tagih toh, Pak. Ya kalau bupati itu udah pasti 27. Setelah tanggal 27 ada tim gladiator mempersiapkan dia jadi gubernur. Siap. Kan nggak mungkin menyelesaikan Papua hanya dengan jadi bupati. Betul. 2009 lompat jadi presiden. Ambisi itu mesti ada. Itu seperti ambisi itu. Tetapi terukur dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Ini pertemuan yang bagus sekali. Saya dengar semua hal dan kita simpulkan dengan satu ide bahwa menumbuhkan NHRI artinya memungkinkan semua orang punya kesempatan yang sama untuk memimpin NKRI. Jangan curigai Papua, jangan curigai Mimika, jangan curigai Timika. Curigailah kemampuan kita sendiri yang kadangkala rasa rendah diri membandingkan Timika Mimika dengan Jawa. Kita lebih tinggi dari semua hal. Kalau kita bisa pastikan bahwa Timika ini akan jadi ibu kota peradaban, ibu kota kemakmuran, ibu kota pikiran. Itu yang mesti ada di benak semua warga Timika. Kita tidak ingin membandingkan pendidikan kita dengan UI. Timika harus punya universitas nomor 1 di Asia Pasifik. Amin.